Saya dilahirkan pada tanggal 31 Januari tahun 1931. Dan Nahdlatul Ulama juga dilahirkannya sama dengan saya, yaitu 31 Januari tapi tahun 26. Jadi itu lebih tua 5 tahun saya kelahirannya. Dan berkebetulan juga di antara teman-teman kita ada yang sama hari kelahiran. Itu Ustaz Saiful Namzir. Saiful Namzir juga lahirnya 31 Januari setahun yang lalu. Dan juga yang menuliskan buku biografi saya, Habib Ali Yahya, juga lahir 31 Januari. Jadi alhamdulillah kita peringatilah untuk semuanya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan atas apa yang kita amalkan. Amin. Waktu saya dilahirkan dulu, saya sebelumnya orang Betawi, orang Jakarta. Cuma saya dilahirkan bukan di Jakarta, saya dilahirkannya di Pelabuhan, di Lembang. Waktu itu ayah saya Muhammad Saleh Mahdi bekerja di BBM di Bogor, di Bandung. Dan bulan lama baru menikah dengan ibu saya. Yang saya dilahirkan di sana. Di waktu itu ibu saya banyak bergaul dengan orang-orang Melayu. Jadi waktu saya dilahirkan, dinasihatin sama orang sana. Dia bilang, ibu, ini urinya, kalau bahasa Indonesia uri, kalau bahasa Arabnya musyimah, kalau bahasa Indonesianya bahasa Betawinya ari-ari. Itu ari-ari anak itu ini supaya ditanam di kolong tempat tidur dan dikasih lampu kecil ekor dalam masa 40 hari, jangan dimati-mati. Jadi itu saya begitu di sana. Kemudian ini ada satu tragedi di keluarga saya. Waktu anak saya yang pertama lahir, ibu saya itu juga nasihatin saya. Dia bilang, kamu hari-harinya anak kamu tanam di bawah tidur dan pasangin lampu 40 hari. Saya yakin bahwa ini adalah satu bid'ah atau khurafat yang tidak ada ajaran dalam agama. Tapi saya nggak bisa berani membantah ibu saya.
Kita sebagai manusia di dalam hidup ini tidak boleh sembunyi daripada melakukan dua hal yang penting dalam hidup ini, yaitu mensyukuri tiap-tiap nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan yang kedua kita bersikap sabar atas segala musibah dan cobaan yang melanda kita. Syukur dan sabar ini adalah dua sifat utama dari orang yang beriman. Nah, kita semua masih membutuhkan bimbingan mu'alim dan perlu menimba ilmu yang nggak habis-habisnya dari mu'alim, dan kehadiran mu'alim di antara kita merupakan kebanggaan buat orang Betawi, juga kebanggaan buat masyarakat Jakarta. Saya selalu berdiskusi dengan beliau bahwa saya mengatakan kalau seorang pemimpin seharusnya dia seperti pohon beringin. Pohon beringin yang selalu melindungi, dibuat teduh enak, dipanjat gampang. Barangkali satu hal yang luar biasa buat saya, syukur nikmat di bawah bimbingan beliau. Kesan yang amat mendalam adalah akhlak kepribadian beliau. Beliau begitu tawadhu dan tidak pernah meremehkan orang lain. Saya sangat terkesan, kalaupun saya belajar dengan beliau belum dapat ilmu apa-apa, tapi kesan kepribadian beliau dalam artian akhlakul karimah yang saya harapkan bisa saya serap di dalam kehidupan hari-hari. Karena bagaimanapun ilmu setinggi apapun kalau tidak diiringi dengan akhlakul karimah, tidak akan ada apa-apa. Saya pernah minta beliau untuk pindah dari tempat duduk beliau ketika tahun berapa saya nggak tahu, acara halal bihalal di kediaman Lapahan Jahas. Saya lihat banyak ulama duduk di atas panggung waktu itu. Salah satunya penceramah ketika itu Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau datang nggak lama setelah kedatangan saya, tapi beliau tidak duduk di atas panggung, duduk persis di bawah tangga mau naik panggung. Saya husnudzon kepada orang-orang yang berlalu ketika itu tidak melihat beliau, sehingga beliau saya saksikan harus dilangkahi oleh orang-orang lain, termasuk para alim ulama. Makanya saya sarankan dia untuk pindah waktu itu. Barangkali beliau sudah lupa tentang perjalanan memori ini.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi, dan barangkali bapak-bapak juga punya penilaian yang sama. Mudah-mudahan apa yang beliau sudah berikan kepada kita menjadi catatan-catatan ilmu yang bermanfaat. Dan kita berdoa seperti apa yang Imam Qurtubi tuliskan dalam sebuah syair beliau, dalam kitab Tadhkirah lil Qurtubi, kata beliau dalam sebuah syair, tazawwad min ma'ashika lil ma'ad wa kum lillahi wa'mal khairaz zad atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zad wa anta bi ghairi zad. Na'udzubillah, nanti kita menyaksikan, kita ini melongok ketika menyaksikan orang-orang dengan penuh perbekalannya kembali kepada Allah, sedangkan kita kurang perbekalan kita. Mudah-mudahan beliau banyak bekalnya, dan kita juga menjadi juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan banyak bekal. Beliau itu kalau cerita ditanyakan masalah fikih semuanya terjawab. Dia itu termasuk faqih. Kalau ditanya hubungannya masalah-masalah ilmu tasawuf, benar-benar dia seorang sufi. Bukan hanya itu, kalau menyangkut masalah bahasa Arab, masalah kaidah, karena saya hafal alfi yang 1000 bait itu, ternyata beliau juga itu menyambung kalau menyangkut masalah-masalah yaitu bahasa Arab. Jadi bukan sekadar masalah fikih, masalah tasawuf, luar biasa yang disebut oleh orang Arab bahasanya mutabakhin. Itu luas sekali pemahaman beliau.
Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini ingin sekali saya menyampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa selama saya melaksanakan takrir kitab-kitab dan selama saya diberi kesempatan untuk berbicara banyak mensyarahkan kitab-kitab, sudah barang tentu di situ banyak sekali omongan-omongan yang keluar dari saya. Sedangkan ngomong banyak itu adalah suatu hal yang tidak dikehendaki. Bahkan dikatakan as-samtu hukmun, diam itu adalah satu hukum, satu kekuatan. Tapi karena mengaji itu mengajar, ya mesti ngomong. Ya, walaupun demikian saya selalu mengiang di telinga saya, man kathura kalamuhu kathura saktuhu wa man kathura saktuhu kathura dunubuhu wa man kathura dunubuhu kana naru qawlabi. Siapa yang banyak omongnya banyak jatuhnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak jatuhnya banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya adalah neraka lebih pantas untuk berada. Inilah yang selalu terngiang di telinga saya. Saya khawatir kalau dalam apa-apa yang saya utarakan dalam mentakrir pengajian atau mensyarahkan kitab-kitab itu terdapat hal-hal yang walaupun sebenarnya tidak ada kesengajaan dari saya, menyinggung perasaan bapak-bapak atau kurang berkenan di hati ketika mendengar kalimat-kalimat yang saya uraikan. Walaupun itu bukan kesengajaan, saya tetap mengharapkan kepada bapak-bapak sekalian supaya kepada saya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akan menghadapi Ramadan supaya antara kita dengan kita tidak ada sesuatu unek-unek. Semuanya sudah beres, semuanya sudah clear, sehingga tidak ada tabi'ah, tuntutan apa-apa di hari belakang. Itulah harapan saya daripada hadirin dan hadirat sekalian yang hampir setiap hari dalam satu minggu itu kita ketemu, ya. Dan pertemuan itu tidak lain dengan pertemuan ta'lim dan ta'allum.
Gantian, tolong. Gantian. Ayo, gantian, ayo. Kalau yang sudah melihat keluar silakan Pak. Nanti bergantian. Yang depan ini kasih kalau buat tiga. Silakan meninggalkan tempat.
Gantian, gantian, gantian. Gantian Pak. Gantian, tolong. Gantian. Ayo, ayo, ayo. Gantian, ayo. Nanti bergantian. Yang mana keluarga yang sudah keluar? اللهم اجعلنا محبنا له وفي الخير والعافيه واجعلنا من شفاعته في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا هذا يا رب جمعا مرحوما وزيارتنا هذا يا رب زيارة العالم وزيارة هذا العالم يا الله امين الله هذا شاهدا لنا يا رب فاننا محبا به يا الله وشهدنا يا الله اجعل هذه المزارات يا رب بمقامات الرؤيا يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه اللهم اغفر له وارحمه وارحمه اللهم اغفر لنا يا رب واغفر لنا وارحمنا واتنا وارفعنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار يا امامنا يا قدوتنا يا استاذنا فلا تنسانا يا استاذ جئنا زياره لك يا استاذ وكن لنا شافيا في الدنيا وشافيا في الاخره يا استاذ اجعلنا من مريدك اجعلنا من اتباعك اجعلنا من احبابك واجعلنا ورائك يا استاذ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله الحمد لله رب
Ini. Lapan mana? Matanya lagi belakang. Ini. Mata dikit bang. Agak ke belakang. Matanya belakang. Nah ya. Naikin lagi. Ya. Nah. Jadi jangan terlalu terbuka, ini rambutnya, mukanya aja. Ya, cukup. Rambutnya Azan. dikit, kalau tutup dikit rambutnya. Ya. Cukup. Ya, cukup. Alhamdulillah. Naik bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil